Bapa, Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Dan kami kenal begitu banyak yang sudah Engkau pertunjukkan kepada kami akan siapa Engkau. Dan kami bersuka cita melihat, menyaksikan, dan menikmati kuasa-Mu yang terus melingkupi hidup kami sekalian Tuhan. Dan pagi ini kami boleh sekali lagi menghadap hadirat-Mu Tuhan yang maha kuasa, sujud di hadapan tahta-Mu Tuhan, menyembah Engkau. Biarlah Engkau yang mengajar kami akan firman-Mu, menolong kami supaya kami bukan saja mengerti, tetapi kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa pagi ini. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua. Ya, terus terang saya bangga sih. Bangga bisa menjadi orang Kristen. Bangga bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bangga bisa percaya kepada Allah yang kita kenal, yang begitu luar biasa. Saya diingatkan kembali pagi ini dari Yesaya pasal yang ke-40 dari ayat 12. Menggambarkan akan siapa Allah kita. Menggambarkan akan kebesaran Dia. Tetapi di sisi yang sama kita lihat dalam pasal yang ke-40 itu, bagaimana sikap manusia yang seringkali menggantikan gambaran Allah yang nyata itu dengan yang lainnya. Dengan gambaran yang ada dalam pikiran, dalam perasaannya, dalam hidupnya. Hari ini Tuhan mau ingatkan kita kembali keunikan dari Allah kita. Keunikan dari Allah kita. Kalau kita buka Yesaya pasal 43, saya mau baca hanya mempergunakan beberapa ayat saja yang begitu penting sekali untuk kita tahu. Yang pertama saya mau ajak untuk melihat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Karena dimulai seperti ini. Akulah Yahweh. Memang diterjemahkan akulah Tuhan. Kata Tuhan ini yang diambil diterjemahkan dari kata Yahweh punya keunikan yang begitu luar biasa. Kalau kita belajar kitab Ulangan dan Musa diperkenalkan kepada siapakah Tuhan kita, siapakah Allah itu. Dia bilang akulah Yahweh dengan kekuatan yang begitu luar biasa. Aku adalah aku yang menandakan bahwa Dia tidak ada duanya sama sekali. Tidak ada apapun yang bisa kita samakan dengan Dia. Persis sekali seperti apa yang saya katakan tadi dalam Yesaya pasal 40. Dengan siapa engkau hendak menyamakan aku? Tidak ada sama sekali. Kekuatan, kebesaran, kemuliaan, kekudusan, keluar biasaan Allah begitu nyata. Yahweh adalah Allah kita. Nah, statement berikutnya, pernyataan berikutnya menjadi sesuatu yang seringkali mungkin kita, nah ini yang perlu hati-hati sekali. Karena statement berikutnya jelas katakan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Wow! Begitu eksklusifnya pernyataan ini. Begitu eksklusifnya pernyataan ini. Tidak ada juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripadaku, kata Tuhan. Ya Pak Ivan, Dr. Stefanus Budiono ini ngajar agama-agama dunia ya. Ya, semua mengklaim mereka juga punya juru selamat. Ya, gimana, boleh nggak? Boleh-boleh saja sih. Tapi kalau kita lihat dari apa yang difirmankan dalam kitab Yesaya 43 ini, tidak ada. Membuat begitu eksklusifnya Yahweh kita. Tuhan kita gitu. Tidak ada yang lain selain Yahweh.
Akulah yang memberitahukan. Akulah yang menyelamatkan. Dan akulah yang mengabarkan. Dan bukan Allah asing yang ada di antaramu. Bukan ada Allah lainnya di antaramu. Dan yang menarik, kamulah saksi-saksiku. Amin. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, firman Yahweh. Dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia. Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Amin. Haleluya. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Tidak ada jawabannya. Merasakan begitu keluar biasaan, begitu eksklusifnya Tuhan kita, dan menempatkan kita yang percaya kepada Yahweh menjadi eksklusif. Ini kadang-kadang jadi sulit sekali. Yang menjadikan sulit sekali. Karena kata-kata yang eksklusif seperti ini membuat kita sepertinya begitu sombongnya. Memangnya cuma kamu saja. Memangnya cuma kamu saja yang bisa masuk surga. Ya, saya selalu berkata, saya tidak ingin sama sekali mengecilkan apa yang orang lain mau percaya. Kepercayaan apa yang kamu mau percaya, boleh-boleh saja. Nggak ada yang bisa melarang untuk kamu percaya apapun juga. Percaya Allah-Allah asing lainnya yang ada di sekeliling kita. Saya nggak bisa mencegah itu. Tetapi saya juga tidak bisa menyatakan bahwa kita tidak eksklusif. Karena Allah kita memang eksklusif. Tidak ada yang sama dengan Dia. Tidak ada. Menjadikan kita yang percaya kepada Dia, menjadikan kita yang percaya pada Dia menjadi eksklusif. Ini yang saya mau kita memperhatikan dengan seksama. Kata Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Setelah selagi berbincang-bincang dengan Thomas, Tuhan Yesus bilang gini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di sini masih kayaknya oke-oke aja ya. Nah, kalimat berikut diperhatikan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi penekanan kepada Yahweh yang begitu eksklusif, yang menempatkan kita yang di dalam Kristus menjadi eksklusif. Menjadi eksklusif sekali. Kita adalah tim yang luar biasa. Yang luar biasa. Yang sudah ditetapkan Allah. Ini yang saya mau kita mengerti. Bukan membuat kita menjadi sombong rohani. Tetapi membuat kita lebih merendahkan diri bahwa tidak mungkin kita masuk. Tidak mungkin kita menjadi satu keluarga Allah. Kalau bukan karena pekerjaan Allah. Bahkan janjinya dalam Yesaya 43 ini. Tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Itu janji Tuhan. Yang membuat kita begitu bangga. Begitu luar biasa. Saya ingin supaya kita semua secara unik memang eksklusif. Harusnya memberikan kerinduan kepada kita. Untuk melihat eksklusif ini terbuka. Inklusif. Bukan maksud saya menjadi universalism. Tidak. Tapi inklusif supaya kita bisa bawa lebih banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu. Tidak ada yang lain. Suatu ketika saya berbicara dengan anak kami yang. Saya bilang. Saya sayang dia. Suatu ketika saya bilang gini.
Kalau saya sayang kamu, kalau saya sayang kamu, apa sih yang terbaik yang saya mau berikan untuk kamu? Atau mungkinkah ada sesuatu yang terbaik yang saya tahu, yang saya miliki, yang saya tidak akan bagi untuk kamu, yang tidak akan saya kasihkan kepada kamu sebagai anak yang saya sayang. Daddy sayang kamu. Satu hal yang saya bilang, yang saya tahu betul yang terbaik, yaitu kasih Allah, yaitu keselamatan. Keselamatan. Saya bilang, saya ingin melihat kamu percaya kepada satu-satunya Allah ini. Kepada satu-satunya Allah yang benar, Yahweh. Ini yang saya mau, supaya dia mengerti. Saya senang kita semua berkumpul pagi ini karena kita semua percaya kepada Yahweh. Menjadikan kita eksklusif. Tapi saya ingatkan, sikap hidup kita harus terus inklusif. Membawa orang. Untuk terus membawa orang. Masuk dalam eksklusifnya. Kekhususan, keunikan. Dalam Kristus itu. Begitu pentingnya. Kemudian attitude kita apa lagi sih yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 43 ini? Setelah memang kalau kita sudah mengerti pentingnya Allah kita. Saya ajak sedikit turun ke bawah ke pasal 43 ayat 18 dan 19 ini. Dikatakan gini, firman Yahweh. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ada firman yang menarik sekali, dia bilang, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Kalau begitu kita beriman kepada Kristus, jangan lagi hidup kepada yang dulu nih. Terus ingat yang dulu. Jadi saya diingatkan kepada perjalanan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Begitu keluar dari Mesir, begitu ada sedikit masalah, ada sedikit kesulitan, dia bilang, aduh, lebih enak di Mesir. Lebih enak di Mesir karena bisa makan ikan gratis, bisa makan bawang putih gratis. Bawang putih dimakan banyak-banyak nanti bau ketek ya. Diingatkan kembali kepada yang dulu lagi. Kok lebih senang jadi budak di Mesir daripada merdeka di dalam Kristus, dalam Allah. Kita diingatkan kembali betapa pentingnya ketika kita menaruh iman kita pada Allah, kepada Yesus Kristus. Sebagaimana dinyatakan dalam Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lagi, ya bukan berarti kita anti sejarah. Ya saya katakan dulu waktu saya kuliah, pelajaran yang paling sulit buat saya adalah sejarah. Karena saya orang yang paling tidak suka menghafal. Sampai sekarang juga nggak suka menghafal ya. Ya nggak suka menghafal firman Tuhan, cuman ya tahu gitu ya. Kalau ditanya bisa tahu ayatnya apa, bunyinya apa gitu ya. Tapi nggak dihafalin gitu, dimengerti. Ya, saya nggak mengatakan lupakan sejarah, tidak. Kita perlu mengingat sejarah. Yang saya maksudkan, yang Tuhan Allah, yang Allah maksudkan, jangan ingat-ingat hidup yang lama itu. Karena ini persoalan yang terus-menerus terjadi dengan bangsa Israel. Ketika mereka dibebaskan dari Babelonia, pesan Allah, jangan ingat-ingat itu lagi. Ayo tinggalkan itu. Karena ke depan ini sudah dipersiapkan jalan baru. Sesuatu yang baru. Ya. Sudah dipersiapkan jalan yang baru ini. Itu sebabnya dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 nih. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayo, tinggalkan pola hidup, kelakuan, pemikiran, ideologi
kepercayaan yang lama kita harus buang. Tinggalkan itu. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah lewat. Jangan dikit-dikit balik lagi dong. Jangan dikit-dikit balik lagi kepada Allah yang lain daripada Yahweh. Itu sudah lalu. Sekarang kita fokuskan hidup kita kepada apa yang menjadi rencana Allah buat hidup kita. Lupakan yang di belakang. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 12. Paulus bilang gini. Ini di akhir hidup dari Paulus nih. Cara Paulus menjalani hidupnya yang luar biasa, yang menarik. Saya suka sekali dengan attitude dia seperti ini. Di akhir hidupnya, yang kita tahu dia sudah melakukan perjalanan yang begitu banyak, beratus-ratus kilometer, dan begitu banyak jemaat yang tumbuh di begitu banyak daerah. Ketika dia ada di penjara, pada saat-saat akhir hidupnya dia bilang gini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejar. Mengejar itu bukan jalan santai loh ya. Mengejar sesuatu bukan jalan santai. Ya pagi ini saya nggak bisa jalan santai nih, karena aduh capek sekali, bangunnya agak telat, jam 8 sudah harus ke chapel. Saya bilang tar siang saya harus jalan lagi. Tapi karena bukan gitu, mengejar dengan, kalau mengejar itu dengan energi, dengan gregetnya tuh nggak mungkin orang mengejar. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Bukan berarti bahwa Paulus belum mendapatkan. Tapi dia bilang ini loh attitude nih, ini sikap. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ini yang kulakukan. Ya, ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Iya, puji Tuhan. Saudara sudah melayani dengan baik. Saudara sudah belajar dengan baik sebagai mahasiswa. Apalagi yang sudah baru saja hari Senin kemarin di wisuda. Sudah selesai. Tunggu dulu. Kalau hati-hati dengan attitude sudah selesai. Paulus di akhir hidupnya dia bilang, ini melupakan apa yang telah di belakangku. Ya sudah selesai dengan kuliah S1. Tetapi mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Bukan dengan santai. Karena saya kadang-kadang mendengarkan mahasiswa, akhirnya selesai sudah masa belajarku. Aduh, celaka lah. Karena sudah S1, apalagi sudah STH, sudah tinggi hati. Hati-hati kau. Kalau orang Batak bilang ya, hati-hati kau. Ya, hati-hati sekali. Tapi dia bilang, dan berlari-lari. Jadi karena dia melihat sesuatu di depan sana yang begitu penting yang harus dia kejar. Berlari-lari kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah. Memperoleh pahala. Memperoleh mahkota. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada suatu gairah yang luar biasa. Ketika kita yang sudah masuk di dalam iman kepada Allah, pada Yahweh, yang menikmati keselamatan itu, tidak bisa diam. Tidak bisa diam. Kita harus berjuang lebih kuat lagi. Exclusiveness kita itu harus kita bagikan. Bukan menjadikan kita orang yang sombong, nggak ada, kamu nggak akan selamat. Karena kamu nggak kenal ini. Tapi bagaimana membawa orang masuk bersama-sama. Dan mengejar itu sebagai sesuatu yang begitu penting dalam hidup kita. Bagaimana supaya lebih banyak orang lagi yang mengenal akan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk para anak-anak, mahasiswa yang sudah lulus. Chapel sudah tidak jadi penting lagi. Karena sudah lulus. Chapel kita nggak jadi penting. Karena sudah lulus. Wow, saya bilang. Terus saya melihat Pastor Handoyo bergabung. Pastor,
Saya bilang, gimana sih? Ini kita yang udah jadi pastor berapa tahun ini? Udah lebih dari 10 tahun, 20 tahun. Masih terus kepingin belajar. Dan terus mengejar ke depan. Nah, gimana dengan kita? Sampai saya katakan, kalau kita sungguh-sungguh menikmati kebesaran Yahweh dalam hidup kita, kok bisa diam sih? Kalau kayak kita sungguh-sungguh menikmati proses pembelajaran yang begitu luar biasa di STTBK, kok bisa diam sih? Udah, yang penting saya masuk dalam eksklusif, grup eksklusif ini. Saya mau menikmati sendiri. Saya bilang hari ini, kalian sudah harus berpikir bagaimana memasukkan, membawa orang lain untuk menikmati berkat-berkat yang katanya saudara sudah nikmati. Ya. Jangan jadi agen rahasia surga. Yaitu diam-diam mau masuk surga. Jangan sampai ada yang tahu. Begitu pula jangan sampai kalian mau diwisuda di STT Baptis Kalvari. Jangan sampai ada yang tahu. Aneh saya. Kalau memang ini sesuatu yang indah, kalian bilang masuk di STT Baptis Kalvari ini sesuatu yang luar biasa buat hidup saya. Kok bisa tutup mulut? Kok bisa nggak mau kasih tahu orang lain, nggak mau kasih tahu teman-teman yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita kenal? Ini saya bilang eksklusifness yang salah sekali. Bukan begitu cara Tuhan, bukan begitu cara Paulus. Ya, kita akan maju ke depan bersama-sama nih. Coba ajak dong sebanyak mungkin supaya inclusiveness di dalam eksklusifness kita itu, keunikan kita, kesatuan kita, yang memang STT Baptis Kalvari saya katakan menjadi unik sekali, seperti yang dikatakan oleh Pak Dirjen kemarin. Ini sekolah yang baru tetapi punya keunikan sekali, berbeda sekali dengan STT yang dia bilang dia tahu. Dan ini Pak Dirjen yang bilang. Silakan dengarkan lagi apa yang dikatakan Pak Dirjen dalam wisuda kemarin. Katakan kita sekolah yang unik sekali, berbeda. Sehingga kalian yang masuk di sini menjadi begitu eksklusifnya. Tapi ingat, saya ingatkan untuk ayo kita kejar ke depan kepada sesuatu yang Tuhan sudah persiapan buat kita, sudah dipersiapkan jalannya untuk menjadi yang luar biasa bagi Tuhan. Apa yang saudara mau lakukan? Kita bersyukur. Sekolah kita semakin kuat. Satu hal yang saya bilang, aduh gak enak sekali dengarnya. Walaupun yang diwisuda sedikit. Loh, kok bisa sih katanya unik tapi ya kan ya di dalam dunia ada dua jalan ya, lebar dan sempit. Jadi kita yang disempit ya udahlah nggak usah rame-rame. Saya bilang hati-hati attitude kita loh. Gimana kita bawa orang lain untuk masuk dalam bagian yang begitu luar biasa. Itu yang saya tantang. Rabu pagi. Seberapa sih semangat kita untuk, ya ini loh saatnya belajar firman Tuhan lagi. Ini saatnya saya mau lebih dekat, lebih kenal lagi akan Yahweh. Ini saatnya kita akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya ingatkan sekali lagi. Saya bacakan sekali lagi ayat yang tadi ya. Ayat 11. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkannya. Akulah yang memberitahukan. Akulah yang menyelamatkan. Dan akulah yang mengabarkan. Demikian firman Tuhan. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Tuhan segala Tuhan. Raja segala raja. Penguasa langit dan bumi.
tetapi yang begitu bermurah hati dan penuh kasih. Rela turun ke dunia ini untuk sekali lagi menyatakan hanya Engkaulah juru selamat. Tidak ada yang lain. Biarlah kami yang beriman kepadamu Tuhan menikmati exclusiveness sebagai keluarga Allah. Sebagaimana kami juga menikmati exclusiveness sebagai keluarga STTBK ini. Tapi biarlah exclusiveness ini membuat kami lebih rendah hati dan tahu bahwa tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan menjadi sesuatu yang istimewa seperti ini. Dengan suatu kerinduan supaya kami membawa lebih banyak lagi. Membawa lebih banyak orang untuk mengenal betapa indahnya hidup dalam Kristus. Dan jaminan yang Kau berikan, hamba kami bersyukur Tuhan. Tidak ada yang bisa merebut kami dari tangan-Mu. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.